Pria itu baru saja menyuapkan hidangan penutup ke mulutnya. Lalu melihat ada polisi yang mengerumuni di luar. Dia melirik cepat ke sekeliling. Setelah memastikan bahwa hanya ada sepasang orang tua di dalam toko. Dan setelah dua anak di counter bar, dia langsung menyadari bahwa sekelompok polisi ini datang untuknya. Maka pria itu segera tahu diri dan meletakkan makanan yang harus dibayar. Lalu meletakkan kedua tangannya di atas meja. Baru saja melakukan semua itu, dua polisi pun langsung menerobos masuk. Polisi, jangan bergerak. Meskipun menangani dua polisi ini sangat mudah bagi Jack, namun dia tetap memilih untuk menyerah dengan tenang. Itu bukan karena dia menjadi pengecut, melainkan karena dia baru tiba dan ingin memahami situasi terlebih dahulu. Setelah dibawa kembali ke kantor polisi, polisi wanita Rose ingin melakukan pendaftaran untuknya. Namun Jack tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya diam-diam mengamati perabotan dan dekorasi di kantor polisi. Hal ini membuat sutradara gendut itu sangat marah nol. Dia langsung mengancam akan memberi pelajaran padanya. Untungnya, seorang detektif kulit hitam muncul pada saat itu. Dia adalah orang yang berpikiran jernih dan teliti. Setelah mengundang Jack ke ruang rapat secara pribadi, detektif memberitahu dia, sebuah kasus pembunuhan terjadi di kota kecil semalam. Korban ditembak dengan dua peluru 9 mm 95 grain. Ditembak di belakang kepala dari jarak dekat. Setelah melakukan kejahatan, pelaku tidak hanya mengambil selongsong peluru, tapi juga melakukan pemukulan brutal terhadap mayat selama waktu yang lama. Akhirnya, dia menutupi mayat itu dengan kardus yang dipipihkan. Ditutupi secara asal-asalan. Dan kebetulan pagi ini ada seorang saksi mata melihat Jack yang bertubuh besar berjalan di dekat tempat pembuangan mayat. Mendengar hal ini, Jack yang diam lama akhirnya membuka mulutnya. Saya tidak membunuh. Setidaknya tidak dalam waktu dekat. Dan tidak ada satupun di kota ini. Kemudian dia mulai menganalisis kasus dengan jelas. Menganggap bahwa ada 3 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Yang pertama adalah penembak yang sangat mengerti tentang senjata. Dia seorang yang berhati-hati sehingga menggunakan peredam suara. Dan mengambil selongsong peluru. Yang kedua adalah psikopat gila. Hanya orang seperti ini yang akan memukuli tubuh mayat. Terakhir adalah seorang pengecut yang ceroboh. Karena takut mayat terbongkar, ia ingin menutupi dengan kardus. Dan karena terlalu panik, ia bahkan tidak menyadari kakinya terlihat. Meskipun detektif sangat setuju dengan penalaran Jack. Tapi ini tidak menjelaskan mengapa ia muncul di dekat lokasi pembuangan mayat. Menanggapi hal ini, Jack segera menyatakan, saya kebetulan turun di halte bus jarak jauh terdekat. Sebagai seorang pelancong yang datang ke kota ini karena reputasinya. Dia ingin mengenang seorang penyanyi blues tunanetra yang meninggal di sini. Saya suka musik, tapi saat digeledah sebelumnya, Jack hanya membawa sikat gigi, sebuah medali jasa perang Prancis dan $200. Membawa harta benda ini menempuh lebih dari 800 km. Untuk mengenang seorang penyanyi blues yang telah tiada. Cerita ini terdengar seperti omong kosong. Maka, sebelum menemukan alibi Jack, dia tetap saja dimasukkan ke dalam penjara oleh detektif tanpa ampun. Untungnya, di dalam sepatu korban ditemukan sekelompok nomor telepon. Jika dari sini bisa menyelidiki pelaku sebenarnya, maka Jack bisa segera dibersihkan dari kecurigaan. Segera detektif menemukan pemilik nomor tersebut. Ditemukan bahwa ini adalah seorang bankir bernama Paul. Pada awalnya, pria itu mengklaim tidak tahu apa-apa. Namun, ketika dia melirik melalui jendela, melihat sebuah mobil hitam di luar, wajahnya langsung